Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramadan Pratama Putra, kelas 5B Teknik Informatika, NPM 2010-05-2010-12. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi UAS pemrograman pada perangkat bergerak. Materi UAS pemrograman pada perangkat bergerak terbagi menjadi 4 macam, yaitu alat dialog, 1, alat dialog, 2, progres dialog, 3. Share preference file, 4. SQLite. 1. Alert dialog. Jendela kecil atau pop-up yang muncul di depan layar aplikasi Anda. Ia mendapat fokus agar mata Anda melihat ke layar dan dapat menerima interaksi pengguna atau user. Membuat dialog peringatan. Kelas alert dialog memungkinkan Anda membuat berbagai desain dialog dan seringkali satu-satunya kelas dialog yang akan Anda perlukan. Seperti yang ditampilkan pada gambar 2 dan 3 pada area dialog peringatan. Judul. Area ini di opsional dan hanya boleh digunakan bila area ini berisi pesan terperinci, daftar, atau data letak kostum. Jika Anda perlu menyatakan pesan atau pernyataan sederhana. B. Area isi. Area ini dapat menampilkan pesan, daftar, atau data letak kostum lainnya. C. Tombol tindakan. Tidak boleh ada lebih dari 3 tombol tindakan dalam dialog. Dialog alert biasanya digunakan untuk menampilkan sebuah pesan, peringatan, atau informasi. Fungsi alert berada dalam objek window. Kita bisa menggunakannya seperti ini. Ini tuh scriptnya yaitu Windows alert hello world atau seperti ini alert hello kawan. Karena objek Windows bersifat global, kita tidak boleh menulisnya. Hello alert tidak akan mengembalikan nilai-nilai apa saat dieksekusi. Mari kita coba. Untuk scriptnya seperti ini, dot type HTML, head, title, dialog alert title, head body script alert. Selamat datang di tutorial JavaScript. Script body HTML. Hasilnya bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu ada tampilannya. Lalu yang kedua yaitu ada proses dialog. Bukanlah sebuah komponen widget, tetapi proses dialog merupakan sebuah kotak pesan atau message box yang berisi status proses seperti proses pada download. Berikut ini contoh penggunaan proses dialog untuk memberikan pesan proses yang sedang berlangsung dan waktu proses yang hanya simulasi. Berikut ini contoh penggunaannya, yaitu untuk memberikan pesan status proses saat menunggu. Bisa lihat sebelah kiri ada contoh gambarnya untuk proses dialog. Ketika pengguna menekan tombol proses, maka aplikasi akan menambahkan pesan yang loading yang akan berlangsung. Nah, jadi di sini ketika kita menggunakan pesan proses ini, kita pencet, dia akan mengunculkan apa yang akan dilangsungkan dalam sebuah proses tersebut. Lalu yang ketiga, share preference file. Sebuah kelas yang memiliki kemampuan ataupun fungsi untuk menampung data dalam key atau value yang berpasangan data dalam share preference nantinya dapat digunakan dalam aktivitas apa saja pada Android Studio. Key or file spare digunakan untuk melihat suatu informasi. Key lebih condong ke string, sedangkan value lebih condong kepada integer, boolean, string, ataupun tipe lainnya. Tipe data dan metode dalam share preference dibagi menjadi beberapa tipe data dan metode, yaitu get boolean, get float, get in, get long, get strict, get string set, dan tambahan untuk mendapatkan semua key atau value berpasangan yaitu dengan get all. Metode contents menggunakan string sebagai parameter yang nantinya string merupakan kunci untuk mengecek. Lalu metode contents juga memberikan value return true jika key atau string tersebut tidak kosong dalam share preference. Share preference masih tahap ini. Pada penyimpanan, penggunaan share preference Android menggunakan preference APS untuk menyediakan jalan yang baik bagi pengguna dalam menggunakan ataupun mengubah pengaturan preference fragment. Lalu jika pengguna mengubah pengaturan, maka data yang terdapat dalam share preference akan berubah ataupun terupdate. Bisa lihat
pada gambar berikut ini untuk share preference-nya berada di antara key curl dan key curl. Jika dalam suatu aplikasi kita masukkan username curl, di sini ya ada tulisan curl, maka aplikasi akan X, dia akan bertanya ataupun berkomunikasi dengan share preference bahwa ada ekstensi username dengan nama curl atau tidak. Jika iya, maka sistem akan mengkonfirmasi dan data dikembalikan ke aplikasi tersebut dan user dapat login. Penggunaan self preference untuk interface dapat digunakan sebagai berikut, yaitu untuk interface yang dapat kita gunakan mengubah value dalam self preference dapat digunakan self preference editor. Untuk callback yang akan diinfo saat share preference berubah ataupun diupdate, maka kita dapat menggunakan share preference on share preference change listener. Selanjutnya itu mengenai SQLite. Saya lihat ini gambarnya mengenai SQLite ya. Sebuah software atau sistem manajemen relational database yang bersifat open source, serverless, dan portable yang digunakan untuk mempermudah akses dan mengelola penyimpanan data Anda. Software ini didesain untuk tujuan utama dalam hal kecepatan, kemudahan, portable, dan dapat diandalkan ketika Anda butuh untuk menyimpan data hanya 1 KB ataupun ratusan gigabytes. Cara kerja SQLite akan sangat mudah dengan menautkan library yang dibutuhkan dan membuat file regular baru sehingga Anda akan langsung dapat menjalankan database. Kemudian ini akan membuat Anda untuk fokus mengerjakan pekerjaan administrasi data, melakukan analisis terhadap data yang Anda miliki untuk memperoleh informasi yang Anda butuhkan. Kelebihan dan kekurangannya. Pertama kita memasuki yaitu apa itu kelebihan menggunakan software SQLite. Setelah mengetahui pengertian dan cara kerja SQLite, Anda pasti dapat menyebutkan beberapa poin kelebihan sehingga platform ini sangat populer. Berikut kelebihan dari menggunakan SQLite untuk melakukan database. Yaitu ringan dengan ukuran yang sangat kecil sekitar 500 kilobytes dan kemudian penggunaan yang ditujukan untuk embedded sistem menjadikan SQL database tidak akan memberatkan aplikasi Anda. B. Tidak memerlukan proses instalasi. Anda dapat mudah menjalankan database dan mengetik perintah SQL Anda karena SQLite bersifat portable sehingga tidak perlu melakukan instalasi apapun saat menggunakannya. C. Bersifat open source. Karena bersifat open source, ini artinya SQL tidak membutuhkan lisensi apapun atau gratis untuk menggunakannya. Nah, tadi kita sudah masuk ke kelebihannya kan. Lalu kita akan masuki mengenai kekurangan menggunakan software SQLite. Layaknya dua sisi mata uang dan beragam kemudahan dan kecepatan ditawarkan oleh SQLite. Terdapat beberapa kekurangan dalam software SQLite yang Anda harus pahami seperti hanya dapat menangani low, medium, HTTP request. Untuk ukurannya, penyimpanannya masih terbatas. Sebagian besar hanya 2 GB. Baiklah, begitu pemaparan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.